Bye-bye. Ditonton sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menampilkan video pembelajaran mengenai Kerajaan Demak. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Ayudya Rasya. Saya Viola Rahma Putri. Saya Syadatul Rahman Eva. Saya Intan Putri Fahri. Saya Rahadatul Aisyah. Enjoy watching. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sejarah berdirinya Kerajaan Demak. Kerajaan Demak adalah sebuah kerajaan Islam pertama yang ada di pantai utara Jawa. Dulu, wilayah Demak pertama muncul sebagai kabupaten dari Kerajaan Majapahit. Kesultanan atau Kerajaan Demak menjadi salah satu pelopor yang cukup besar dalam menyebarkan agama Islam di wilayah Pulau Jawa. Namun, umur Kerajaan Demak relatif pendek dibandingkan dengan kerajaan lainnya. Salah satu peninggalan yang cukup terkenal dari Kerajaan Demak yaitu Masjid Agung Demak, yang didirikan oleh para wali songo. Selain itu, Kerajaan Demak juga menjadi salah satu pusat persebaran agama Islam yang ada di Indonesia. Pastinya Kerajaan Demak mempunyai sejarah yang cukup kompleks, mulai dari proses berdirinya sampai berakhirnya kerajaan tersebut. Di dalam proses perjalanannya, Kerajaan Demak mempunyai peristiwa atau kejadian yang sangat penting di dalamnya. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah beberapa pembahasan mengenai sejarah berkuasanya kerajaan atau Kesultanan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Di zaman dahulu kala, letak Kerajaan Demak ini terletak di tepi laut. Tempat tersebut masuk ke dalam wilayah Kampung Bintara. Untuk sekarang ini, kampung tersebut masuk ke dalam wilayah Jawa Tengah. Saat itu, pemerintah Demak dipimpin oleh Sultan Prawoto. Tempat tersebut mulai dipindahkan ke Demak Prawata. Namun, saat Sultan Prawoto meninggal dunia, Kerajaan Demak mulai dipindahkan ke Jepang oleh Arya Penangsang yang saat itu memegang kekuasaan pemerintahan Kerajaan Demak. Setelah itu, Arya Penangsang meninggal dunia karena dibunuh oleh Ki Gede Pemanahan dan juga Hadi Wijaya. Untuk Hadi Wijaya sendiri berasal dari Pajang, di mana setelah membunuh Arya Penangsang, ia kemudian menerima kendali penuh untuk mengatur semua hal di Kerajaan Demak. Lalu setelah itu Kerajaan Demak beralih menjadi Kerajaan Pajang. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa saja peninggalan Kerajaan Demak. Yang pertama, Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak adalah salah satu peninggalan Kerajaan Demak yang paling besar. Hingga saat ini, Masjid Agung Demak menjadi salah satu destinasi wisata religi yang cukup populer. Masjid Agung Demak didirikan pada tahun 1479 Masehi dan berlokasi di Desa Kauman Demak, Jawa Tengah. Rumah ibadah ini yang menjadi bukti bahwa Kerajaan Demak bercorak Islam. Yang kedua, Makam Sunan Kalijaga. Makam Sunan Kalijaga yang menjadi salah satu peninggalan Kerajaan Demak yang masih ada. Wali Songo termasuk Sunan Kalijaga merupakan tokoh yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Kerajaan Demak kala itu. Sunan Kalijaga yang telah wafat pada tahun 1520 silam dikebumikan di Desa Kadilangu, Demak, Jawa Tengah. 3. Soko Guru. Soko Guru adalah tiang-tiang yang terbuat dari kayu jati yang dapat ditemukan di Masjid Agung Demak. Tiang tersebut terdiri dari 4 buah. Fungsi asli dari Soko Guru adalah untuk menopang struktur masjid yang dijadikan oleh Wali Songo sebagai simbolisasi dari 4 arah mata angin. Keistimewaan Soko Guru yang dibuat oleh Sunan Kalijaga adalah ketinggiannya yang mencapai 17 meter, sejumlah dengan total rakaat dalam sholat. Yang keempat, Situs Kolam Wudhu. Situs Kolam Wudhu juga menjadi salah satu peninggalan Kerajaan Demak yang masih bisa ditemukan saat ini. Situs ini merupakan lokasi yang digunakan tempat wudhu para Wali Songo. 5. Mihrab. Mihrab yang ditinggalkan oleh Kerajaan Demak. Selain itu, dipercaya jika di dalam mihrab tersebut terdapat hewan bulus dari prasasti Candra Sangkala. 6. Surya Majapahit. Surya Majapahit adalah peninggalan Kerajaan Demak yang berbentuk oktagon dan merupakan lambang dari Kerajaan Majapahit. Surya Majapahit terdapat di atas posisi imam di dalam Masjid Agung Demak. 7. Lawang Bledek. Lawang Bledek atau pintu petir yang diyakini sebagai simbol representasi petir yang diraih oleh Ki Ageng Selo atas permintaan Raden Fatah. Ki Ageng Selo diminta untuk mengilustrasikan wujud bledek, namun saat baru selesai menggambarkan bagian kepala, bledek itu tiba-tiba lenyap. Kini pintu tersebut menjadi bagian penting dalam sejarah berdirinya Masjid Agung Demak sebagai candra sengkala pada masa lampau.
Prabu Brawijaya V dari Kerajaan Majapahit memberikan hadiah berupa dampar kencana atau singgasana raja kepada Raden Patah. 8. Maksuro. Maksuro merupakan ruangan persegi panjang yang berisi ukiran kaligrafi untuk para raja dan ulama. Jika dilihat dalam catatan prasasti, Maksuro sudah dibuat sejak tahun 1866 silam dan masih bisa disaksikan hingga saat ini. 9. Piring campa. Piring campa Kerajaan Demak juga meninggalkan piring campa sebagai bukti sejarahnya. Piring campa merupakan piring porselen yang merupakan hadiah untuk Raja Patah dari sang ibu yang bernama Siu Banci. Raja-raja Kerajaan Demak. Yang pertama, Raden Patah. Raden Patah berkuasa pada tahun 1500 sampai 1518 Masehi. Raden Patah merupakan pendiri Kerajaan Demak. Dia adalah putra Raja Majapahit dari istri seorang perempuan asal Cina yang telah masuk Islam. Raden Patah memimpin Kerajaan Demak pada 1500 hingga 1518 Masehi. Di bawah kepemimpinan Raden Patah, Kesultanan Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam dengan peran santri wali Songo. Periode ini adalah fase awal semakin berkembangnya ajaran Islam di Jawa. Yang kedua, Adipati Unus berkuasa pada tahun 1518 sampai 1521 Masehi. Setelah Raden Patah wafat pada 1518, tahta Demak dilanjutkan oleh putranya. Adipati Unus sebelumnya menjadi sultan. Pati Unus terkenal dengan keberaniannya sebagai panglima perang hingga diberi julukan Pangeran Seberang Lor. Dikutip dari buku Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Negara-negara Islam Nusantara tahun 2005 karya Slamet Muljana, pada 1521 Pati Unus memimpin penyerbuan kedua ke Malaka melawan Portugis. Pati Unus gugur dalam pertemuan tersebut, kemudian digantikan Tenggana sebagai pemimpin ketiga Kesultanan Demak. 3. Sultan Trenggono berkuasa pada tahun 1521 sampai 1546 Masehi. Sultan Trenggana membawa Kesultanan Demak mencapai periode kejayaannya. Wilayah kekuasaan Demak meluas hingga ke Jawa bagian timur dan barat. Pada tahun 1527, pasukan Islam gabungan dari Demak dan Cirebon yang dipimpin Fatilah atas perintah Sultan Tenggana berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Nama Sunda Kelapa kemudian diganti menjadi Yogyakarta atau Kemenangan yang Sempurna. Kelak Yogyakarta berganti nama lagi menjadi Batavia lalu Jakarta, ibu kota Republik Indonesia. Saat menyerang Penarukan Sidobondo yang saat itu dikuasai Kerajaan Blambangan, pada 1546 terjadi insiden yang membuat Sultan Tenggana terbunuh. 4. Sunan Prawata berkuasa pada tahun 1546 sampai 1549 Masehi. Sunan Prawata merupakan putra dari Sultan Tenggono, suksesi Sultan Tenggana yang berlangsung mendadak akibat kematian ternyata. 4. Jangan dilihat. 4. Sunan Prawata berkuasa pada tahun 1546 sampai 1549 Masehi. Sunan Prawata merupakan putra dari Sultan Tenggono, suksesi Sultan Tenggana yang berlangsung mendadak. 4. Sunan Prawata berkuasa pada tahun 1546 sampai 1549 Masehi. Sunan Prawata merupakan putra dari Sultan Trenggono, suksesi Sultan Tenggana yang berlangsung mendadak akibat kematian ternyata tidak berlangsung mulus. Pangeran Surwijoyo atau Pangeran Sekar berupaya untuk menduduki kekuasaan mengalahkan Sunan Prawata yang merupakan putra Tenggana. Sunan Prawata kemudian membunuh Surawiyoto dan menduduki kekuasaan. 4. Sunan Prawata berkuasa pada tahun 1546 sampai 1549 Masehi. Sunan Prawata merupakan putra dari Sultan Trenggono, suksesi Sultan Tenggana yang berlangsung mendadak akibat kematian ternyata tidak berlangsung mulus. Pangeran Surawiyoto atau Pangeran Sekar berupaya untuk menduduki kekuasaan mengalahkan Sunan Prawata yang merupakan putra Tenggana. Sunan Prawata kemudian membunuh Surawiyoto dan menduduki kekuasaan. Akan tetapi, karena insiden tersebut menyebabkan surutnya dukungan terhadap kekuasaannya, ia memindahkan pusat kekuasaan Demak ke wilayahnya di Prowoto, Pati, Jawa Tengah. Ia hanya berkuasa selama 1 tahun. Kemudian, Arya Penangsa, putra dari Surawiyoto, melakukan pembunuhan terhadap Prawata pada
tahun 1547. 5. Arya Penangsang berkuasa pada tahun 1549 sampai 1554 Masehi. Arya Penangsang menduduki takhta Demak setelah pembunuhan Sunan Prawata. Ia juga menyingkirkan Pangeran Hidiri atau Kalianyamat, penguasa Jepara yang dianggap berbahaya bagi kekuasaannya. Hal ini menyebabkan tidak senangnya pada Adipati Demak, salah satunya Hadiwijaya dari Pajang. Hal ini menyebabkan dipindahnya pusat kekuasaan Demak ke Jipang, wilayah kekuasaan Arya Penangsang. Meski begitu, Arya Penangsang berkuasa sampai dengan tahun 1554 ketika Hadiwijaya dibantu oleh Ki Ageng Pemanahan, Ki Penjawayi dan anaknya Sutawijaya memberontak melawan Demak. Arya Penangsang tewas dan Hadiwijaya menduduki tahta dengan memindahkan kekuasaan ke Pajang, menandai berakhirnya kekuasaan kerajaan Demak. Oke, saya akan menjelaskan masa kejayaan Kerajaan Demak. Masa kejayaan Kerajaan Demak berlangsung saat dipimpin Sultan Trenggana pada 1521 sampai 1546 Masehi. Saudara Adipati Unus, ketika menjabat sebagai Raja Demak, dia berhasil memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke Jawa bagian timur dan barat. Pada 1527 Masehi, pasukan Islam gabungan dari Demak dan Cirebon yang dipimpin Fatahillah atas perintah Sultan Trenggana berhasil mengusir Portugis dan dari Sunda Kelapa. Nama Sunda Kelapa lalu diganti menjadi Jayakarta yang berarti kemenangan yang sempurna. Jayakarta kelak berganti nama menjadi Batavia, lalu Jakarta. Masa keruntuhan. Sultan Trenggana wafat pada 1546 Masehi karena terbunuh saat menyerang Penarikan Situbondo yang saat itu dikuasai Kerajaan Blambangan atau Banyuwangi. Wafatnya Sultan Trenggana membuat kecampur pemimpin Kerajaan Demak dipergoki. Pangeran Surowijoso atau Pangeran Sekar berupaya untuk menduduki kekuasaan mengalahkan Sunan Prawata, putra Sultan Trenggana. Sunan Prawata lalu membunuh Surowijoso dan menduduki kekuasaannya. Kejadian tersebut menyebabkan surutnya dukungan terhadap kekuasaan Sunan Prawata. Ia lalu memindahkan pusat kekuasaan Demak ke wilayahnya di Trawoto, Pati, Jawa Tengah. Namun, ia hanya berkuasa selama 1 tahun karena dibunuh Arya Penangsang, putra Surowijoyo pada 1547 Masehi. Arya Penangsang menduduki tahta kerajaan Demak setelah membunuh Sunan Prawata. Ia juga menyingkirkan Pangeran Hadiri atau Pangeran Kalianyamat, penguasa Jepara, karena dianggap berbahaya bagi kekuasaannya. Arya Penangsang berkuasa hingga 1554 Masehi ketika ia terbunuh oleh Ki Ageng Pemanahan dengan menggunakan keris Kiai Setan Kobar yang diberikan oleh Sunan Kalijaga. Ki Ageng Pemanahan adalah ayah dari Sutawijaya, pendiri kerajaan Mataram Islam. Kematian Arya Penangsang pun menandai runtuhnya kerajaan Demak dan perpindahan kekuasaan ke kerajaan Pajang. Baiklah, pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai penyebab runtuhnya kerajaan Demak. Yang pertama yaitu sengketa kekuasaan. Sengketa kekuasaan terjadi karena Raden Patah memiliki banyak anak laki-laki, tetapi berasal dari istri yang berbeda-beda. Hal ini bertambah rumit setelah Adipati Unus meninggal tanpa memiliki keturunan anak laki-laki. Yang kedua yaitu perang saudara. Perang saudara terjadi karena perebutan tahta antara dua putra Raden Patah, yaitu Pangeran Surowijoso atau Sekar Kedalapen dengan Sultan Trenggana. Hal ini terjadi karena putra tertua dari sang raja, yaitu Sedalapen, lahir dari istri ketiga, sementara Sultan Trenggana lebih muda, terlahir dari istri pertama. Sehingga Sultan Trenggana membunuh Sedalapen karena kedudukannya tidak berjalan lancar dan ditantang keras. Sementara Arya Penangsang, yaitu putra dari Sekar Sedalapen, membalaskan dendam ayahnya dengan membunuh Sunan Prawoto sekeluarga dan merebut posisi Raja Demak yang kelima. Namun ulahnya membunuh pemimpin Jepara, yaitu Pangeran Hadi. Yang ketiga yaitu kegagalan pemerintahan. Kegagalan pemerintahan kerajaan Demak juga menjadi salah satu faktor runtuhnya kerajaan tersebut. Perbedaan mazhab antara masyarakat dan bangsawan, jika pemerintahan terlalu fokus dengan perang menghadapi Portugis, serta kurangnya kemauan untuk mendengarkan aspirasi dari rakyat dan membuat kerajaan Demak tersebut tidak dapat bertahan lama.